Video kali ini saya akan membahas tuntas cara mengatasi cana, khususnya cana maru yang mogok makan, takut orang banyak, sering mojok, dan juga persoalan-persoalan yang lain yang nanti akan saya bahas di video ini. Siapkan tempat, siapkan posisi, jangan lupa ngopi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dunia cana, khususnya cana maru. Mogok makan, kenapa kok ada orang banyak malah mojok, mageran, kalau di kaca malah kuncup, dan seterusnya. Itu akan saya bahas di video ini sampai selesai. Makanya simak videonya sampai selesai agar paham betul gimana cara mengatasinya. Nah, poin yang pertama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut yaitu dibikin nyaman dulu. Ikan yang baru ditangkap dari alamnya kemudian dimasukin ke akuarium kita, itu harus dibikin nyaman dulu. Pertanyaannya kan, bagaimana cara bikin nyamannya, Mas? Nah, ini pertanyaannya. Nah, yang pertama, jangan dikasih tempat sembunyi dulu. Jangan dikasih bebatuan yang gede buat sembunyi, jangan dikasih kayu buat sembunyi, jangan dikasih lampu, aerator, filter. Bolehnya itu dikasih pasir. Pasir itu enggak apa-apa, dikasih pasir yang bawahan itu substrat, itu enggak apa-apa. Tapi kok kalau selainnya itu usahakan polosan dulu. Kenapa? Karena kalau ikan baru adaptasi, apalagi tangkapan alam, itu kan dia sesuai dengan alamnya. Ya kalau menemukan tempat sembunyi, ya dia sembunyi. Makanya jangan dikasih tempat sembunyi dulu, karena mempersulit untuk aktif. Kemudian yang selanjutnya, cara biar bikin nyaman, jangan ditaruh di tempat yang sering buat orang lewat. Kenapa? Kasihan ikannya nanti stres. Apalagi nanti banyak bocil-bocil yang mainan, dibuat main, baru masuk, ikan baru masuk malah buat mainan. Semakin lama lagi nanti setelnya, aktifnya semakin lama, kasihan ikannya. Taruh kamar, taruh manalah tempat yang nyaman dan tidak banyak orang lewat. Mungkin ada yang bertanya, Mas, untuk background gimana? Untuk background itu bebas, bening tidak apa-apa, full hitam tidak apa-apa, full putih tidak apa-apa. Tapi usahakan kalau kalian pakai bening, itu kan kelihatan semua sisinya, kasihan ikannya. Kanan ada orang lewat, sisi belakang ada orang lewat, nanti kaget-kaget terus. Ya usahakan kalau ada sedikit uang itu di full background kecuali depan, mau hitam mau putih itu monggo, enggak apa-apa. Ya untuk lebih memaksimalkan tadi kenyamanan ikan. Kemudian tetap airnya harus diendapin dulu. Lebih bagus lagi tambahin ketapang. Dan airnya jangan langsung tinggi, setengah dulu, 50% dulu, nyantai dulu, jangan ke susu. Nanti melihat perkembangan ikan, lama-lama dinaikkan kalau bagus, ini dan seterusnya. Gitu guys, itu cara bikin nyaman. Yang terakhir seperti itu. Nanti baru kita ke poin selanjutnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu puasa. Tadi kan sudah bikin nyaman, sekarang puasa. Nah, puasa ini seperti apa sih, Mas? Koyong apa sih, Mas? Bentuknya itu seperti apa sih? Malah ngomong dewe aku. Ya wes, yo lanjut. Yang pertama, 3 hari puasa. Nggak harus 3 hari sih, 2 hari nggak apa-apa, 4 hari nggak apa-apa. Nah, waktu bukanya nanti itu kasih makan, tapi jangan banyak-banyak. Ikan itu kan nanti lapar. Pas mau makan itu biasanya kan ngejar. Nanti kalau belum ngejar, seharusnya sih ngejar sih, karena posisi lapar. Nanti kalau belum mau ngejar, ya udah kasihkan aja makanan yang agak jauh. Ditaruh yang di pojok tank lah, misal ikannya di pojok belakang, makanannya taruh pojok depan. Coba nanti deket ndak ikannya, nyamber ndak, digituin terus aja guys. Dipuasain 3 hari, 2 hari, waktu ngasih makannya dipancing-pancing dulu, digoda-goda dulu. Nanti kalau nyamber-nyamber ya udah biasain itu terus, kayak gitu terus.
nanti lama-lama diadaptasi lingkungan, lama-lama terbiasa, ndak harus di ini, lama-lama ndak takut dengan tangan, kemudian orang lewat dan seterusnya, itu nanti akan terbiasa. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Mas sudah puasa tapi ikannya malah mogok makan. Itu sebenarnya bisa diakali pakai pakan-pakan hidup guys, ikan-ikan kecil kayak cetol, tapi usahakan sudah karantina dulu ikannya, takutnya membawa bakteri, kuman. Itu bahaya buat ikan cananya. Nanti coba dilihat beberapa hari setelah dikasih cetol tadi, coba kasihlah 5 ekor, nanti lihat yang dimakan berapa. Itu mengatasi tadi, misal sudah puasa kok masih mogok, berarti pancing dulu gimana caranya biar dia mau makan dulu. Salah satu caranya seperti itu guys. Nanti kalau dengan cara itu kok masih tidak mau makan, itu tondone iwakmu loro, periksa no, gitu ya guys. Jadi itu tandanya sakit ikannya. Nanti bisa dicek lah video-video cara mengatasi ikan yang sakit itu seperti apa. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu sering interaksi guys. Jadi saat proses puasa tadi, kalau bisa depan kaca atau pojok bawah itu bolehlah, tengah juga enggak apa-apa, pojok bawah, atas pojok enggak apa-apa. Dikasih cermin atau makanan mainan. Jadi yang bentuknya kayak udang, bentuknya kayak cacing, itu enggak apa-apa. Untuk apa Mas? Untuk memancing teritorinya. Jadi tidak mungkin kan kita mainan terus seharian sama ikan, mancing, ngajak interaksi habis dipuasain tadi, itu nggak mungkin. Tapi kalau pengangguran yo mungkin bisa. Kalau nggak bisa ya kasih kaca tadi guys, tempelin plek, pakai plester bisa itu. Kemudian makanannya juga sama, mainan makanan tadi kasih. Itu pengganti cermin ya guys. Kalau misal nggak ada cermin, kasih itu mainan makanan. Boleh di tengah, pojok bawah, atas pojok, itu bebas lah. Yang penting masih di airnya, masih buat ngerenang ikannya. Nanti kalau kita taruh akuariumnya di kamar itu enak ngeceknya guys. Kalau dengan cermin itu sudah mulai flaring, nah cara kita udah mulai berhasil ini. Itu terus aja gitu, kayak gitu terus aja guys. Digituin, dipuasain, digoda-goda, dipancing pakai cermin ini itu, agar apa? Ikan itu terbiasa ke kanan, ke kiri, flaring ke atas, flaring ke bawah. Ya udah harus cermin ditaruh tengah, enggak guys, bisa dipindah-pindah. Agar apa? Terbiasa. Akhirnya dia mau perform ke kanan ke kiri itu udah terbiasa. Itu nanti dipancing lah, enggak usah pakai cermin lagi. Coba kayak gimana perkembangannya. Nanti kalau masih mojok lagi, ya pakai itu lagi. Jadi nunggu perkembangannya guys. Ya semoga saja perkembangannya bagus. Sekali pakai cermin langsung flaring terus, akhirnya udah terbiasa gitu, dia naik terus, akhirnya perform aktif gitu guys. Nah, mungkin muncul pertanyaan itu, Mas ikanku flaring tapi kok geleme sama kaca aja Mas, sama tanganku ndak mau, padahal aku yang punya. Nah itu gimana Mas? Makanya tadi harus dibiasakan guys. Itu kan tadi kan kita harus muasain dulu sama ikan kita. Dipuasain dulu, ketika berbuka harus interaksi. Jangan langsung dikasih, apalagi di dekat ikannya, jangan. Dimainin dulu. Kadang pakai tangan, kalau belum berani ya udah ceburin dulu tapi yang agak jauh. Gitu-gitu terus. Nah, untuk proses puasanya itu kan ikan masih proses puasa, pakai cermin tadi. Jadi ketika kondisi puasa, ikan kan emosi pasti kan, nggak dikasih makan itu juragan, gue malah rangai panganan, itu kan emosi. Nah kita pancing coba teritorinya, emosinya kita pancing pakai cermin tadi, ditempelin aja guys, udah tempelin. Itu kondisi ikan kan puasa, ya semoga saja bisa flaring, kita harapannya kan kita gitu. Nah kita pancing terus, dia kan udah terbiasa itu flaring sama kaca terus di tengah akuarium. Lama-lama dia perform guys, lama-lama aktif kalau gitu terus.
Makanya kan kita nggak bisa terus-terusan guys untuk interaksi dalam satu hari penuh setiap hari, ndak. Ya salah satu ngakalinya pakai cermin itu guys. Kondisi ikan puasa di cermin, mobile emosi pastikan flaring dia bus. Akhirnya terbiasa flaring ke kanan ke kiri. Udah, coba kita cek, nggak usah pakai cermin, itu udah aktif. Nah, cara kita udah berhasil itu guys, gitu. Pakai makanan ya enggak apa, mainan makanan tadi pengganti cermin. Kalau sudah step-stepnya tadi terlaksana guys, harusnya ikan kita sudah berani untuk mondar-mandir, karena kita sudah sering puasa. Kemudian ketika kita ngasih makannya waktu jadwal buka, itu kita interaksi terus, dibantu dengan cermin dan mainan makanan tadi. Itu seharusnya sudah aktif guys. Nah, kalau belum aktif gimana Mas kalau sudah menjalankan step-step tadi? Nah, ini poin yang terakhir, ini poin terpenting guys, harus disimak sampai selesai ini. Poin yang terakhir ini poin yang paling penting, yaitu sabar dan konsisten guys. Nah, ini kunci yang paling penting dari cara-cara di atas. Misal kalian ndak sabar, ngawuran sakar PDW dan ndak konsisten, ya ndak bakalan aktif ikan kalian. Karena contoh baru puasa beberapa hari tapi ikannya masih mojok, udah ngeluh itu buat status, wah ikanku mojok ini itu kalian baru 2 hari guys, harus sabar. Ya orang-orang ikannya kenapa kok bisa bagus, itu dia sabar nanti akan membuahkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Kalau pengen ikannya baik ya sabar dan konsisten. Cara-cara yang di atas itu harus diulangi terus guys, dan sabar, telaten, pelan-pelan. Nah, biasanya kalau para pemula itu ngeluh duluan padahal belum sabar dan konsisten. Itu memang harus gitu guys, baru beberapa hari udah ngeluh, diobok-obok ikannya, digoreng, apalagi jangan sampai guys, kasihan ikannya. Itu harus sabar guys. Dari cara-cara yang tadi itu ya harus diulang-ulang kembali. Ini kenapa ya Mas kok masih seperti ini? Berarti ada yang salah guys. Atau enggak kalian kadang puasa kadang enggak. Nah, ini enggak konsisten, berarti harus konsisten dan sabar guys. Kalau enggak yo, misal kalian pakai tank ini, orang kalau enggak konsisten, enggak sabar, maka enggak aktif ya pakai tank yang inilah, ganti lagi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok banyak pertanyaan tadi, nggak ini nggak itu, sering gantinya itu nggak sabaran, nggak konsisten. Jadi gitu guys ya, mungkin itu aja, kayaknya sudah selesai pembahasannya. Untuk video kali ini cukup sekian guys. Jangan lupa subscribe.